Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, kita jumpa lagi dengan Dr. Abbas Tahadi, kantor DPP ini. Nah, ada sesuatu nih yang saya mau kulik nih. Dengar-dengar ini Pak Dr. Abbas Tahadi ini pulang kampung. Nah, kita korek sedikit yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dengar Pak Dokter ini baru pulang kampung nih. Ada apa sebetulnya? Nah, gini, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi saya betul pulang kampung ke Tujukoto, Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam rangka pertama takziah atas berpulangnya dipanggilnya sepupu saya Dr. Afifi Fauzi MA, yang beliau adalah ketua pembina dari Yayasan Darul Funun Al Abbasiyah. Nah, untuk itu saya sebagai salah satu anggota pembinanya bersama sekretaris sebelumnya sudah mengadakan rapat pembina, yaitu dengan Transrasis MM yang berada di Pekanbaru. Nah, telah ditetapkan susunan kepengurusan dengan PLT-nya Abbas Tahadi. Namun untuk efektifnya organisasi ini tentu harus dituntaskan. Maka saya bersama dengan sepupu saya juga, ya, cucu dari Syekh Mustafa, itu pulang kampung bersama. Nah, kepulangan ini tentu saja berkaitan dengan adanya suatu yang perlu ditumbuh kembangkan, yaitu warisan sejarah dari kakek buyut saya, yaitu Syekh Abdullah yang ikut perang pada era Perang Padri, Imam Bonjol. Nah, beliau inilah yang membangun satu perguruan tempat mengaji, mendalami ilmu agama di Puncak Bakung, Tanjung Rohit, Tujukoto, Padang Jopang. Nah, pada tahun 54 kegiatan ini kemudian dilembagakan dan diwakafkan, dan pada tahun 1994 itu pula lah ya, ulang tahun ke-100 daripada Darul Funun tersebut, dan dibuatkanlah akte wakaf dari Darul Funun. Nah, kemudian pada tahun 87 Darul Funun tumbuh berkembang, kemudian dilembagakan dengan merubah anggaran dasar rumah tangga dan juga kepengurusan, yang sejak itu dipimpin oleh sepupu saya Buya Dr. Afifi Fauzi MA, yang juga dosen daripada Universitas Islam Jakarta, UIN Negeri Jakarta. Nah, di dalam perjalanannya Yayasan Darul Funun ini kemudian berubah menjadi Yayasan Darul Funun Al Abbasiyah, yang didirikan oleh Syekh Abbas Abdullah. Nah, Syekh Abbas Abdullah bersama dengan Syekh Mustafa Abdullah, dua serangkai ulama Sumatera Tengah yang cukup harum ternama,
dan kemudian bersama dengan kakaknya Syekh Madinah atau Haji Mas Soleh menumbuh kembangkan Darul Funun Al-Abasyah ini menjadi besar. Pada era tahun 30-an, berdasarkan cerita dan juga dari ibu dan keluarga, siswa daripada Darul Funun ini dari Malaysia, dari Thailand, Halmahera, Kurui Lampung, Jambi, dan Riau seputarnya. Dan itu 1000 lebih pada era, sedangkan ya, pada saat itu Indonesia populasinya masih terbatas. Nah, dalam kepulangan kami itu diputuskanlah bahwa saya Abbas Taha didapuk, ya, didapuk itu bahasa Jakarta, Jawa, tetapkan di dalam rapat tersebut sebagai ketua pembina Yayasan Darul Funun Al-Abasyah. Nah, untuk itu tentu perlu juga dilakukan restrukturasi, reorganisasi untuk pemantapan, penguatan kelembagaan tersebut, dan semua itu mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibangun waktu itu oleh kemenakan saya Buya Afifi Fauzi bersama paman saya Ismet Abbas, itu putra satu-satunya dari Syekh Abbas Abdullah. Nah, pada kesempatan itu kita akan memperbaiki tata kelola, membangun. Nah, dewasa ini infrastruktur yang ada dari Darul Funun Al-Abasyah itu sudah sangat memadai atau lebih dari memadai. Sudah memiliki laboratorium komputer, memiliki asrama putra 3 lantai, ruang kelas, lapangan basket, kemudian dengan wakaf dari keluarga Syekh, ya, maupun dari keluarga suku Syekh itu sendiri, maka sekarang sudah tumbuh berkembang. Kemudian zuriat-zuriatnya dan pencinta Darul Funun itu juga menyumbangkan wakaf infak sedekah membangun pesantren tersebut. Nah, tentunya kita punya visi reorientasi pendidikan sehingga kembali menjadi besar, menampung semua kegiatan. Yang dewasa ini stressingnya adalah pada pendidikan, dakwah, kemudian sosial ekonomi dan kemanusiaan. Sehingga di sini pun kita membangun satu panti, ya. Untuk demikian maka kita melakukan subsidi silang sehingga bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan fungsi daripada yayasan tersebut. Oke. Nah, jadi itulah kira-kira yang pada kesempatan itu saya juga keliling. Karena apa? Darul Funun Al-Abasyah ini merupakan salah satu kantor atau pusat kegiatan PDRI yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Di situ ada 2 kementerian yang berkantor. Kemudian juga Gubernur Sumatera Tengku Umar Hasan, ada Dr. Ali Akbar. Dan tidak jauh dari situ di rumah putri daripada Prof. Dr. Mahmud Yunus, di sanalah dilakukan serah terima antara PDRI Safruddin Prawira Negara dan utusan daripada RI, yaitu Muhammad Natsir dan Mr. Lemina, ya. Nah, dengan demikian maka tahun 48 itu 49 PDRI selesai. Saya mengunjungi beberapa lokasi, tempat rapat akbar, tempat serah terimanya, ada tuguhnya, ada saja. Nah, sedangkan tugu yang menyatakan 100 tahun Darul Funun tahun 54 itu juga merupakan makam daripada Syekh Abdullah dan ketiga putra mereka Syekh, kemudian termasuk putra beliau yaitu Fauzi Abbas yang meneruskan alumni Al-Azhar, kemudian diteruskan lagi oleh almarhum Buya Afifi, ya, doktor. Nah, kemudian di antara itu selama masa perkuliahannya dan kegiatan di Jakarta, pelaksana tugas itu adalah Brigjen Aditya Warmantaha. Nah, kemudian termeninggal, dan selama 7 tahun terakhir inilah Buya tersebut memimpin Darul Funun. Dan sekarang jatuh gilirannya pada kami, tentu harus banyak belajar dan perlu dukungan dari seluruh keluarga dan zuriat.
Nah, zuriat yang dimaksud di sini adalah anak keturunan dari Syekh beserta juga dukungan dari murid-murid beliau dari Darul Funun Al-Abbasiyah. Nah, itulah perjalanan kami. Tentu tidak lupa juga saya sebagai anggota keluarga besar Masyumi mampir ke DPD Masyumi Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan cukup berinteraksi. Yang waktu itu kita ada pertemuan di training college yang dibangun oleh Syekh Haji Nasruddin Taha yang juga alumni dari Darul Funun Al-Abbasiyah yang merupakan alumni Al-Azhar dan Darul Ulum dari Timur Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi perjalanan selama 1 minggu pulang pergi, alhamdulillah berkesempatan untuk melakukan beberapa kegiatan atas ridho Allah. Amin. Dari keterangan yang tadi, jadi yayasan ini sangat besar sekali kontribusinya kepada Indonesia ya Kak. Terlebih kalau kita lihat umurnya lebih dari 100 tahun itu ya. Kira-kira kemarin kepulangan itu napak tilas atau memang ada sesuatu yang akan digali ilmu dari sejarah tadi untuk ditularkan ke Masyumi, Pak? Jadi begini, sebetulnya dulu tokoh-tokoh Masyumi itu berkumpul di yayasan ini, ya. Jadi dalam pergerakan itu, kepulangan saya adalah untuk lebih menekankan pemahaman bahwa warisan sejarah dari Syekh Abdullah tadi adalah mendorong keluarga besar maupun masyarakat pada umumnya untuk mengikuti pendidikan dan mengejar ilmu. Yang kedua, melakukan dakwah. Dakwah dalam arti kata adalah untuk memahami arti penting daripada tauhid dan syariat Islam itu sendiri, sehingga tumbuhlah suatu masyarakat yang berdasarkan yang kita lihat dari pembukaan Undang-Undang 45 dan juga di Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan pegangan utama daripada membangun negara ini. Dan Syekh Abbas Abdullah itulah waktu Bung Karno hadir di sana, beliau menyampaikan pada saat pertanyaan Bung Karno, apa kira-kira Syekh untuk dasar negara kita? Nah, Syekh Abbas Abdullah menyampaikan ya ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid. Nah, itulah. Nah, pada kesempatan juga itu Syekh Abbas Abdullah mengganti peci Bung Karno dengan peci yang lebih tinggi dan gagah, dan itulah peci yang dipakai sampai sekarang, terakhir juga sebagai oleh-oleh untuk Fidel Castro waktu Bung Karno ke Kuba. Nah, itu jadi warisan sejarah mengenai warisan perjuangan, pendidikan, dakwah dan kemanusiaan, yaitu sosial ekonomi budaya. Jadi di sana outputnya adalah mereka mandiri, tumbuh berkembang, menjadi dai, menjadi mujahid-mujahid dalam menegakkan NKRI ini. Dan kira-kira nanti Pak Abbas mau tularkan atau mau ke Masyumi, mau disimpan? Oh iya, sebagian pengalaman itu tentu saja ya bersama, karena di lingkup Masyumi juga tokoh-tokoh pergerakan dan yang mempunyai pusat-pusat pendidikan seperti Abdullah Al-Mu'ad itu kan pernah jadi rektor juga. Saya juga pernah menjadi ketua sekolah tinggi Pfizer dan juga beberapa teman lain. Nah, dari itu maka saya melihat ada reorientasi pendidikan yang perlu kita inputkan ke dalam masalah pengkaderisasi dan pengembangan kader di lingkungan Masyumi itu. Nah, kira-kira itu oleh-oleh yang didapat dari pulang kampungnya Pak Dr. Abbas Taha. Nah, kita tunggu nih oleh-oleh lainnya nih, mungkin barangkali akan ada napak tilas yang bisa untuk menjadi motivasi di dalam lingkungan Masyumi. Ya, jadi barangkali napak tilasnya adalah saya ingin mencoba mentreasure ya, menelusuri alumni Darul Funun Al-Abbasiyah itu ternyata luar biasa. Ada di Malaysia, di Singapura, kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional di partai maupun di pergerakan dan juga di militer. Jadi seperti peristiwa 7 ini perlu kita dalami, di mana 59 orang pejuang termasuk paman saya Kapten Tantawi juga meninggal pada agresi Belanda pada saat itu. Nah, itu karena ada munafikunnya. Kemunafik ini selalu musuh dalam selimut yang sangat berbahaya ini. Itu saja, insya Allah. Oke, di mana-mana di segala zaman tetap ada kaum munafikun, tapi kita tidak boleh menyerah. Nah, kita
akan ngobrol lagi di lain kesempatan dengan Dr. Abbas Taha. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang keliling, asongan, dan pedagang di pinggir jalan. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.